Budak Bayangan bab 111. Sunni terbangun dari perasaan menindas yang menenggelamkan seluruh dunia. Matahari terbenam semakin dekat, dan dengan itu, bayangan jurang Crimson Spire sekali lagi jatuh di kota terkutuk itu. Puncak menara yang jauh dapat dilihat dari mana saja di reruntuhan muram ini, menjulang di atas Forgotten Shore seperti pertanda gelap abadi. Itu siklop dan tinggi tak terbayangkan, dengan akarnya tumbuh dari lautan karang merah tua yang tak berujung dan puncaknya hilang di suatu tempat di balik tabir awan kelabu. Beberapa bulan terakhir ini, Sunni sudah terbiasa dengan kehadirannya dan belajar untuk tidak memperhatikannya. Memikirkan Spire adalah jalan pasti menuju kegilaan. Lagi pula, di suatu tempat di dalam struktur yang tak terbayangkan itu terdapat satu-satunya harapan mereka untuk kembali ke rumah. Dan harapan adalah racun. Menguap, Sunni berdiri dan merentangkan tangannya. Suasana hatinya yang baik, yang sempat hilang untuk beberapa alasan aneh, sudah kembali. Sekarang dia punya waktu untuk menempatkan peristiwa malam sebelumnya ke dalam perspektif. Dia mengerti lebih jelas betapa menakjubkan keberuntungannya baru-baru ini. Akuisisi Stone Sein dan transformasi berikutnya menjadi bayangan bukanlah hal yang ajaib. Hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Namun, Sunni harus memikirkan semuanya dengan matang. Dia berada di perairan yang belum dipetakan dalam hal cara mengolah monster peliharaannya. Kegembiraan awal yang dia rasakan setelah menyadari bahwa Shadow Sein mampu mengonsumsi kenangan untuk mengumpulkan pecahan bayangan telah hilang. Sebagai gantinya, sekarang ada serangkaian pertanyaan yang tidak nyaman. Sunni menghabiskan sekitar 6 bulan di Forgotten Shore. Selama ini, dia hanya mampu mengumpulkan 3 kenangan yang cocok untuk diumpankan ke Shadow, memberinya hanya 6 fragmen bayangan. Dengan kecepatan perkembangan saat ini, dia harus menunggu selama 16 tahun penuh untuk melihat pekerjaannya membuahkan hasil dan mencari tahu apa yang sebenarnya akan terjadi setelah Stone Sein mengumpulkan semua 200 fragmen bayangan yang diminta oleh Rune. Bahkan di antara elit pasukan Gun Lauk, tidak ada yang bertahan di Forgotten Shore selama lebih dari 10 tahun. Raja Kastil sendiri baru berada di sini selama 8 tahun, dan hanya hidup selama itu sebagian besar karena keberuntungan. Memang, kemampuan bertarung Sunni akan tumbuh secara dramatis begitu ksatria batu yang mematikan ditambahkan ke dalam persamaan, tapi tetap saja, itu terlalu lama. Dia harus memikirkan sesuatu. Saat dia menghitung, mata Sunni tertuju pada peti besi yang menyimpan harta karun jiwanya yang terkumpul dengan susah payah. Terganggu, dia membeku selama beberapa saat, lalu dengan ragu-ragu mendekati peti itu dan menatap tutupnya. Menurut standar Forgotten Shore, dia adalah orang yang sangat kaya. Kekayaannya bisa membelikannya banyak barang di kastil, dari yang relatif sederhana hingga yang semakin langka dan sulit didapat. Beberapa hal yang dapat dengan mudah dibeli dalam jurang keputusasaan yang bahkan tidak ingin dia pikirkan. Namun, yang paling membuatnya tertarik adalah kemungkinan memperoleh kenangan dalam jumlah besar. Kenangan yang kuat dengan pesona yang berguna tidaklah murah. Faktanya, harganya sangat mahal. Tapi dia tidak terlalu peduli dengan kualitasnya. Karena Stone Sein bisa mendapatkan jumlah fragmen yang sama dari kenangan yang paling tidak berguna, yang dia butuhkan hanyalah kuantitas. Jika dia menghabiskan semua pecahannya, kekuatannya akan langsung melonjak dalam jumlah yang cukup besar. Di masa depan, dia juga akan bisa menumbuhkan bayangan dengan kecepatan 2 kali lipat. Setengah dari bahan yang berasal dari kenangan yang akan dia peroleh dari membunuh monster, yang lain dari kenangan yang akan dia beli dengan pecahan jiwa monster tertinggal.
itu berpotensi mengurangi kerangka waktu keseluruhan menjadi periode yang agak masuk akal. Namun, ada masalah besar dengan rencana ini. Begitu Sunni mulai menghabiskan banyak pecahan jiwa, dia pasti akan menarik banyak perhatian. Berurusan dengan pemberani acak yang akan mencoba merampoknya, meski tidak menyenangkan, bukanlah masalah besar. Tetapi jika Gunlaug sendiri menjadi tertarik dengan eksploitasinya, itu akan berarti bencana. Dan kemudian ada Nevis, yang kehadirannya membuat rencana apapun menjadi sia-sia karena alasan yang hanya dia dan Sunni yang tahu. Semua orang tampaknya buta dan tuli terhadap kebenaran, yang merupakan sumber masalahnya. Sunni mengerutkan kening dan berbalik dari dada. Aku mungkin akan kembali ke ide ini nanti. Tapi pertama-tama, aku harus memeriksa apakah mengkonsumsi kenangan adalah satu-satunya cara agar Shadow tumbuh lebih kuat. Dia masih ingin tahu apakah Stone Saint bisa menyerap pecahan bayangan dengan membunuh makhluk mimpi buruk, seperti yang dia bisa. Beberapa waktu kemudian, Sunni dengan hati-hati bergerak melalui labirin batu kota yang ditinggalkan. Mampu menjadi satu dengan bayang-bayang, dia memiliki keunggulan tertentu dibandingkan siapapun yang berani menjelajahi reruntuhan terkutuk ini dalam kegelapan malam yang mutlak. Namun, bahkan dia selalu selangkah lagi dari kematian. Menarik perhatian para penguasa jalanan yang sebenarnya, makhluk-makhluk kejatuhan yang tinggal di sini sejak zaman kuno, akan menjadi akhir dari dirinya. Sunni tidak punya ilusi tentang itu. Manusia hanya bertahan hidup di sini dengan mempelajari cara menghindari yang jatuh dan mencari monster yang lebih lemah untuk diburu. Tidak banyak makhluk yang lebih rendah yang mampu mengamankan pijakan di kota terkutuk, jadi memburu mereka selalu berbahaya. Namun demikian, itulah yang dilakukan Sunni dalam profesinya, dan itulah yang dia lakukan sekarang. Akhirnya, dia mencapai area di mana dia pernah mengamati makhluk tertentu di masa lalu. Anehnya, Sunni sangat akrab dengan jenis monster itu. Lagi pula, salah satu dari mereka hampir merenggut nyawanya di masa lalu. Di suatu tempat di sekitar jalan khusus ini, seorang Centurion Karapas telah membuat sarangnya. Mendaki di atas tiang batu yang tinggi, Sunni berdiri tak bergerak dalam kegelapan dan menunggu mangsanya muncul. Waktu bergerak sangat lambat, tetapi seorang pemburu yang baik harus memiliki banyak kesabaran. Mata gelapnya menembus tabir malam, mengamati reruntuhan hantu. 1 jam berlalu, lalu 1 jam lagi. Cerah menunggu. Tak lama kemudian, kesabarannya akhirnya membuahkan hasil. Dari kegelapan pekat salah satu bangunan yang roboh, sosok raksasa yang familiar muncul dengan segala keindahannya yang mengancam. Perwira Karapas melangkah ke bebatuan, karapas hitamnya dihiasi dengan pola merah tua, 2 sabit tulang yang menakutkan menggores batu. Cerah tersenyum. Perwira Karapas hanya punya waktu untuk mengambil 1 langkah sebelum 2 api merah tiba-tiba menyala di bayang-bayang gelap yang menghabiskan jalan yang hancur. Kemudian, seorang ksatria batu yang anggun melangkah keluar dari kegelapan. Mengangkat perisainya, dia mengistirahatkan bilah pedangnya di pinggirannya. Gumpalan kabut abu-abu merembes dari bawah baju besinya. Pancaran gelap aneh memancar dari kulitnya. Kegelapan di sekitar tampak bergerak, seolah ingin memeluknya seperti mantel gelap. Kedua monster itu, 1 besar dan ganas, 1 kecil dan tabah, saling membeku. Dan kemudian, semua kacau balau. Budak Bayangan bab 112. Sama seperti dalam pertempuran melawan 2 binatang jatuh, orang suci batu menyerang lebih dulu. Sambil mengayunkan pedangnya ke tepi perisai 2 kali,
dia berlari ke depan tanpa rasa takut atau ragu. Tentu saja, Sunny tidak yakin apakah Shadows mampu merasakan ketakutan. Perwira Karapas bereaksi dengan cepat dan kejam, menerjang ke arahnya dalam serangan gencar kitin adamantin dan bilah bergerigi. Di depan makhluk yang menjulang tinggi ini, Sadosein tampak kurus dan kurus. Kedua monster itu bertabrakan di tengah jalan, gelombang kejut kecil menyebar keluar dari titik tumbukan mereka. Debu dan potongan-potongan kecil kerikil dikirim terbang di udara. Sunny menyaksikan pertempuran itu dengan mata waspada. Dia curiga bahwa kedua makhluk mimpi buruk ini agak setara dalam hal kekuatan. Perwira itu jauh lebih besar dan lebih berat, Karapas yang tidak bisa ditembus menjadikannya musuh yang sangat mematikan. Semua makhluk Karapas secara tidak wajar tangguh dan kuat. Itu juga memiliki keunggulan jangkauan dan massa. Sadosein sama tangguhnya karena baju besinya yang berat dan sifatnya yang seperti batu. Meskipun tubuhnya kecil, ksatria yang anggun itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sunny juga harus terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya bukan manusia, dan sebagai makhluk yang terbuat dari batu, beratnya jauh lebih berat daripada manusia. Kerugian dari ukuran tubuhnya dijembatani oleh kesadaran dan keterampilan pertempuran, membuat hasil pertarungan tidak dapat diprediksi. Namun, itu hanya benar jika dia gagal menjelaskan pelukan gelap bayangannya. Dengan penguatannya, Stone Sein jauh lebih kuat. Sunny cukup yakin bahwa perwira itu tidak punya peluang. Sementara itu, kedua monster itu terjerat dalam pertempuran sengit. Sadosein bertahan dari serangan sabit tulang dengan memukul satu dengan perisainya dan menghindari yang lain. Tidak kehilangan momentumnya, dia menurunkan perisainya dan membenturkan ujungnya ke Karapas Centurion, menyebabkan makhluk raksasa itu terhuyung-huyung. Kekuatan dampaknya begitu menyedihkan sehingga membuat retakan menembus Karapas yang tak tertembus. Sunny mengagumi pemandangan itu, memberi selamat pada dirinya sendiri atas keputusan untuk tidak menguji kekuatan monster yang diperbesar itu pada dirinya sendiri. Menggunakan celah yang telah dia buat, orang suci batu memutar tubuhnya dan memberikan pukulan backhand dengan kepala perisai, menyerang tempat yang sama lagi. Pelat kitin yang sudah rusak pecah, memperlihatkan daging lunak di bawahnya. Sesaat kemudian, dia sudah bergerak untuk menghindari pembalasan sengit dari makhluk Karapas buas itu. Ksatria anggun itu kikir dalam gerakannya, menghindari setiap serangan dengan presisi terukur. Meskipun Sunny hanyalah seorang pemula dalam seni pertarungan, dia telah belajar cukup banyak untuk dapat mengenali tanda-tanda gaya bertarung yang berbeda dalam cara bertarung orang suci batu. Seluruh tekniknya didasarkan pada kesederhanaan dan penghematan gerakan, setiap tindakan diperhitungkan dan efisien. Menggabungkan blok keras, dodge, dan defleksi dengan gerak kaki yang membumi dan balasan yang tepat waktu, Sado mampu menciptakan kontras yang mencolok antara pertahanan dan serangan, yang pertama solid dan gigih. Yang terakhir tiba-tiba dan tak terelakkan. Itu sangat berbeda dari gaya mengalir dan tak terduga yang telah digunakan Nevis, dan yang dia sendiri telah diajar. Baru sekarang Sunny menyadari bahwa kata dan jurus dasar yang dia latih ternyata sangat unik dan tidak biasa. Dari mana gaya bertarungnya berasal? Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan di sini, baik dalam hal bagaimana meningkatkan tekniknya saat ini maupun bagaimana memasukkan elemen baru ke dalamnya. Namun, itu adalah tugas untuk masa depan. Saat ini, dia lebih tertarik pada hasil pertarungan. Stone Sein sudah menekan musuhnya yang mengerikan. Beberapa kaki perwira itu patah atau putus,
aliran darah biru keluar dari luka yang mengerikan. Namun, itu masih melawan dengan marah. Tapi tidak peduli seberapa marahnya itu, ketenangan dan sikap mengancam dari ksatria bayangan yang anggun itu jauh lebih menakutkan. Tepat pada saat itu, Shadow Sein menghindari tebasan ke bawah dari salah satu sabit Centurion dan kemudian menyematkannya di bawah sarung tangannya. Menggunakan berat badannya untuk melumpuhkan senjata musuh, dia memberikan pukulan ganas dengan pinggiran perisainya dan menghancurkan bilah tulang menjadi berkeping-keping. Monster karapas itu memekik, bingung karena kehilangan sabitnya, dan segera mencoba untuk mengeluarkan isi perut iblis kecil yang menjijikkan itu dengan yang tersisa. Namun, dia terlambat sepersekian detik. Dengan satu sisi tubuhnya tidak berdaya, Sein Batu sekarang memiliki lebih banyak ruang untuk menyerang. Membelokkan sabit dengan perisai, dia berlari ke depan dan menyerang dengan tebasan ke atas, memotongnya di dekat sambungan. Melanjutkan gerakannya, dia kemudian melangkah melewati hujan darah biru dan tanpa ampun menusukkan pedangnya ke lubang di baju besi perwira yang telah dibuatnya di awal pertarungan. Bilah batu itu menembus daging monster itu dan menghancurkan tulang punggungnya. Kekuatan pukulan itu sangat besar sehingga ujung pedang menembus kitin di punggung perwira itu. Menarik pedang dari tubuh makhluk yang sekarat itu dengan satu gerakan tajam, Shadow Sein mengibaskan darah dari pedangnya. Kemudian, dia melangkah mundur dengan acuh tak acuh dan membeku, tampaknya berubah menjadi patung yang gelap dan tidak bergerak. Hanya api merah yang masih menyala di mata rubinya yang menunjukkan bahwa bayangan itu masih hidup. Sunni menahan napas, menunggu mantra itu berbicara. Segera, dia mendengar suaranya yang agak familiar, "Kamu telah membunuh monster yang terbangun, Carapace Centurion. Bayanganmu semakin kuat." Sedikit kecewa, dia memanggil Rune dan memeriksa jumlah fragmen bayangan yang dimilikinya. Fragmen bayangan, 307/1000. 93 tersisa 400, pikirnya otomatis. Kemudian, untuk memastikannya, Sunni melihat sekilas deskripsi dari Stone Sein. Fragmen bayangan, 6/200. Jadi, seperti halnya Ekos, pembunuhan yang dilakukan oleh Shadow menguntungkan tuannya, bukan monster itu sendiri. Sepertinya mengkonsumsi kenangan adalah satu-satunya cara untuk memberi makan Stone Sein. Sunni mengerutkan kening. Ya, itu memperumit segalanya. Budak Bayangan bab 113. Setelah Shadow Sein dengan kejam mengeluarkan isi perut Centurion Karapas dan mengkonfirmasi kecurigaan Sunni bahwa dia tidak akan bisa mengolahnya dengan cara itu. Dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Malam masih muda, tapi dia sudah mencapai tujuannya. Sekarang, dia bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, tidak banyak pilihan yang tersedia di kota terkutuk itu. Dia bisa terus berburu, menikmati kekuatan yang baru ditemukan. Dengan Stone Sein di bawah komandonya, Sunni akan bisa memandikan reruntuhan dengan darah monster. Namun, pemikiran itu, betapapun menggodanya, membuatnya gelisah. Berburu di tempat neraka ini membutuhkan kesabaran dan persiapan. Dia hanya bertahan selama ini dengan hati-hati mengintai medan pertempuran potensial terlebih dahulu dan mempelajari mangsanya dari bayang-bayang untuk mempelajari kekuatan dan kelemahannya. Tidak terburu-buru dalam pertarungan sampai dia benar-benar yakin bahwa ada peluang kuat untuk menang. Shadow Sein atau tidak, mengkhianati prinsip-prinsip ini tetap akan membuatnya terbunuh. Dan dengan keadaan mentalnya, sedikit tidak stabil, Sunni tidak percaya diri untuk tetap berhati-hati begitu kemenangan mudah terus menumpuk. Dia harus melanjutkan dengan lambat.
Melihat sekeliling reruntuhan yang sunyi, Sunni sedikit tersenyum. Sebenarnya, dia tidak terlalu jauh dari perpustakaan. Dia memang mengubah berburu makhluk mimpi buruk menjadi semacam profesi, tapi hanya itu, sebuah pekerjaan. Seperti pemuda yang bisa menyesuaikan diri, dia juga punya hobi. Di waktu luangnya, Sunni suka menjelajahi reruntuhan. Perasaan puas yang hangat yang dia alami setelah menemukan sarang tersembunyi burung pencuri keji tidak pernah hilang dari ingatannya. Ada sesuatu yang sangat menarik dalam mengungkap potongan-potongan sejarah yang telah lama hilang dan menyatukannya. Mungkin Sunni mewarisi hasrat ini dari guru Julius, atau mungkin itu selalu tertidur jauh di lubuk hatinya. Bagaimanapun, dia sangat menikmati menjelajahi kota kuno. Itu penuh dengan segala macam misteri, baik besar maupun kecil. Setelah ribuan tahun berlalu, sebagian besar jejak masa lalu telah terhapus oleh aliran waktu tanpa ampun. Tetapi dengan melihat di tempat yang tepat dan melatih pemikiran kritis, wawasan, dan imajinasi, adalah mungkin untuk menyatukan pecahan kecil kebenaran. Setiap kali petunjuk-petunjuk yang tampak berbeda itu cocok menjadi gambaran yang koheren, Sunni merasakan dorongan yang menyenangkan. Cukup menarik, tidak masalah apakah gambar itu berkaitan dengan sesuatu yang penting atau sama sekali tidak berguna. Nyatanya, dia senang belajar tentang detail kecil kehidupan sehari-hari yang pernah dipimpin oleh penduduk kota kuno lebih dari dia senang belajar tentang kemungkinan asal-muasal malapetaka yang menimpa mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa yang terakhir itu secara langsung berhubungan dengan kelangsungan hidupnya sendiri. Misalnya, dia sangat ingin tahu lebih banyak tentang pendeta muda yang tempat tinggal pribadinya dia jadikan sarang rahasianya. Barang-barang yang ditinggalkannya memberi tahu dia banyak tentang bagaimana orang-orang di kota dulu berpakaian dan berpikir tentang dunia. Memenuhi imajinasinya dengan gambar-gambar penuh warna dari jalan-jalan yang ramai dan katedral-katedral yang hikmat. Tapi itu masih belum cukup. Proyek eksplorasi terbarunya adalah reruntuhan perpustakaan besar. Tentu saja, tidak ada buku dan gulungan yang bertahan selama ribuan tahun dalam kegelapan terkutuk. Untungnya, orang-orang yang dulunya tinggal di kota sebelum kejatuhannya sangat menyukai ukiran batu. Dia menghabiskan banyak waktu mempelajari ukiran dinding yang utuh, serta potongan-potongan lukisan dinding yang masih ada. Satu fresko, khususnya, sangat megah dan menggoda, menutupi seluruh lantai aula utama perpustakaan. Sayangnya, itu hampir seluruhnya terkubur di bawah reruntuhan. Sunni berhasil membersihkan sebagian, tapi sebagian besar atap yang runtuh terlalu berat untuk diangkatnya. Mungkin Saddam akan lebih beruntung. Itu rencana yang cocok, tapi entah kenapa, anehnya Sunni merasa enggan untuk kembali menjelajahi perpustakaan pada malam itu. Apalagi yang bisa kulakukan? Dia melompat turun dari kolom batu dan mendekati Centurion Karapas mati untuk mengukir beberapa daging dan pecahan jiwa. Kalau dipikir-pikir, tempat yang ditandai di peta mentah yang dia temukan di tubuh pemimpin kelompok pemburu aneh juga tidak terlalu jauh. Mungkin dia bisa memeriksanya. Sunni dengan keras menggelengkan kepalanya. Tidak. Peta itu pasti palsu. Benar. Mencoba menekan api keingintahuan yang tidak sehat yang membara di dadanya, Sunni berkonsentrasi pada tugas yang ada. Namun, begitu daging dan pecahannya ada di tangannya, keinginan yang terus-menerus untuk mengikuti peta kembali. Dan jika itu tidak palsu, itu bahkan lebih buruk. Siapa yang tahu kengerian macam apa yang dicari orang-orang bodoh itu? Tentunya, tidak akan ada harta atau rahasia penting yang tersembunyi di sana.
Semua ini berbau bahaya. Nyatanya, itu berbau sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, dan sangat jahat. Sunni menghela napas. Tapi sejujurnya, apa salahnya melihat sekilas? Hanya sekali lihat. Hal buruk apa yang bisa terjadi? Diam-diam melangkah melewati puing-puing batu, Sunni dengan hati-hati mendekati tempat yang ditandai di peta. Untuk beberapa alasan aneh, sangat sedikit makhluk mimpi buruk yang tampaknya memilih bagian kota yang terpencil ini sebagai tempat berburu mereka. Seolah-olah mereka terpaksa menghindari tempat ini. Kalau dipikir-pikir, fakta itu saja sudah cukup untuk menakuti Sunni. Dalam keadaan normal, tetapi dengan orang suci batu bersembunyi di balik bayangannya, dia merasa sedikit lebih berani. Dia akan bisa melarikan diri jika terjadi sesuatu, setidaknya. Mendekati sebuah bangunan besar yang dulunya megah, Sunni memanjat tembok yang runtuh dan mendapati dirinya berada di halaman yang gelap dan terpencil. Di tengah halaman, ada sebuah sumur. Mulutnya yang bundar menjulang seperti luka menganga di batu, hanya berisi kegelapan kosong. Sumur itu ditutupi dengan jeruji besi berornamen yang aneh. Beratnya setidaknya beberapa nada, seolah-olah seseorang sangat ingin mencegah apapun mengangkatnya dari tempatnya dan membiarkan sumur terbuka. Sunni menelan ludah sebelum mendekat dan melihat melalui panggangan jeruji. Sumur yang sunyi itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Mungkin tidak ada. Mengambil sebuah batu kecil, Sunni menjatuhkannya. Mulut hitam sumur menelan batu itu, membuatnya menghilang. Beberapa detik berlalu, tapi tidak ada suara batu yang mengenai apapun. Sunni hampir siap untuk mencoba lagi, tapi kemudian sumur berbicara. Suara merdu dan mempesona terdengar dari kedalamannya yang gelap, mengisi telinga Sunni dengan manis. Ah, seorang tamu. Dia terhuyung ke belakang, matanya terbuka lebar ketakutan. Tidak melakukan itu. Sunni ingin berbalik dan kabur, tapi ada sesuatu yang menghentikannya mengikuti instingnya. Dia merasa bahwa pergi tanpa mencari tahu lebih banyak akan menjadi keputusan yang salah. Dan suaranya terdengar sangat mirip manusia. Itu seperti suara seseorang yang Anda ingin menjadi teman Anda. Dia menggelengkan kepalanya, melepaskan diri dari lamunan. Apa yang dilakukan orang-orang bodoh itu? Apa yang mereka lakukan di kastil sialan itu? Saya perlu memperingatkan Nevis. Tidak, tunggu. Saya perlu mencari tahu lebih dulu. Saya akan mencoba memahami apa yang sedang terjadi di sini. Tetapi jika ada tanda-tanda bahaya, saya lari. Menyambut giginya, Sunni memaksa dirinya untuk tetap diam. Sesaat kemudian, sumur berbisik, bagus sekali. Aku sudah lama sekali tidak diberi makan. Budak Bayangan bab 114. Suara mempesona datang dari sumur dalam gelombang gema bisikan. Itu lembut dan menawan, mengalir seperti melodi sutra yang halus. Itu sepertinya milik seorang pemuda. Jika manusia biasa bahkan bisa memiliki suara seperti itu, makhluk ilahi akan lebih cocok untuk itu. Atau yang tidak senonoh. Sunni sedang tidak ingin menghargai tekstur suaranya yang lembut dan kaya. Dia dipenuhi keringat dingin. Gema berbisik. Waktu. Sepanjang waktunya di Forgotten Shore, Sunni hanya bertemu satu makhluk lain yang mampu meniru ucapan manusia. Ingatan akan pertemuan itu masih membuatnya gemetar. Sesuatu yang datang dari kedalaman laut yang gelap dalam selubung kabut dan mencuri suara Casey sejauh ini merupakan makhluk paling menakutkan yang pernah dia temui. Dia bahkan tidak ingin mengingat kengerian yang dia rasakan ketika segerombolan suara berbisik mengelilinginya.
Pada malam itu, Suni hanya bisa menjaga kewarasannya karena peringatan tepat waktu dari gadis buta itu. Dia hanya selamat dari pertemuan dengan makhluk yang memiliki suara manusia dengan menutup matanya rapat-rapat. Dan sekarang, inilah yang lainnya. Mengapa para pemburu itu mencari kengerian kuno ini? Dia mengerutkan kening. Jika sesuatu yang jahat sedang terjadi di dalam kastil, dia harus memperingatkan Changing Star. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sebelum membangun setidaknya beberapa pemahaman tentang keseluruhan situasi. Itu sebabnya Suni memaksa dirinya untuk tetap diam meskipun setiap insting di tubuhnya berteriak agar dia melarikan diri. Naluri tidak selalu merupakan penasihat terbaik. Manusia memiliki kecerdasan karena suatu alasan. Celah hitam dari sumur menjulang di depannya seperti genangan kegelapan. Tiba-tiba, dia sangat berterima kasih atas jeruji hiasan yang sangat berat yang membuat pembicara yang menawan itu terpenjara di kedalaman tanpa cahaya. Suni menjilat bibirnya dan mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Siap memanggil Stone Sein dan Midnight saat kapan saja, dia maju selangkah dan sekali lagi menatap ke dalam kehampaan yang gelap. Kemudian, dia perlahan berkata, "Senang bertemu denganmu." Dia tidak percaya bahwa dia mencoba untuk berkomunikasi dengan tawanan sumur yang menakutkan itu bukannya melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Hidup pasti penuh kejutan. Sampai saat itu memberi Anda yang terakhir, tentu saja. Tawa lembut terdengar dari sumur. Setelah gumamannya yang merdu menghilang dalam kegelapan halaman terpencil, suara itu berkata, "Oh, tidak. Kesenangan adalah milikku." Gema berbisik, "Milikku, milikku, milikku." Suni mempertimbangkan kata-kata selanjutnya dengan sangat hati-hati. Hidup saya mungkin tergantung pada apa yang saya katakan selanjutnya. Dia tidak bisa tidak mengingat dongeng lama tentang monster mengerikan yang suka bermain teka-teki dengan anak hilang. Satu jawaban salah, dan anak-anak dimakan, tidak pernah terlihat lagi. Apakah dia akan berakhir dalam bahaya yang sama? Masih belum terlambat untuk kembali. Namun, sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan atau membuat keputusan untuk mundur, benda di dalam sumur berbicara lagi. Itu berkata, "Jadi, kalian akan memberiku makan atau tidak?" Bukan untuk menyinggung siapapun, tapi akhir-akhir ini, kamu sangat terlambat. Aku sudah duduk di sini sendirian selama 3 hari. Atau apakah kamu memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru? Suni berkedip. Apa itu? Bukan itu yang dia harapkan untuk didengar dari mulut iblis kuno. Benda itu terdengar sangat manusia. Dia hampir tergoda untuk percaya bahwa itu sebenarnya. Begitulah yang membuatmu bodoh. Suni memaksakan diri untuk tetap waspada. Apa yang dia ketahui tentang bagaimana kejahatan purba seharusnya berbicara? Jika dia bisa mencuri pengetahuan bahasa manusia dari kepalanya, dia pasti bisa mencuri beberapa hal lain juga. Sementara Suni berusaha memahami apa yang sedang terjadi, beberapa detik berlalu. Suara itu menunggu sebentar, lalu kembali, "Oh, begitu. Jadi kita akan kelaparan sekarang." "Ya. Aku harus memberi kalian pujian, ini adalah ide terbaik kalian. Sayangnya, itu tidak akan berhasil. Apakah kalian tahu jenis diet apa yang kami latih harus mengikuti untuk debut?" "Saya kira tidak. Sebenarnya, saya harus berterima kasih. Ini adalah kesempatan bagus untuk melatih BMI saya." Gema berbisik, "BMI, BMI, BMI. Tunggu apa?" Suni menatap ke dalam sumur, tercengang. Matanya berkedut. Jangan bilang ada orang yang duduk di dasar sumur sialan itu." Merasa seperti dunia tiba-tiba berhenti masuk akal, dia menggosok pelipisnya.
lalu bertanya dengan nada aneh, "Siapa kamu?" Sumur itu terdiam. Suni berusaha mengingat apa yang dikatakan suara memesona itu sebelumnya. Sesuatu tentang tidak diberi makan dalam waktu yang lama. Itu pasti terdengar tidak menyenangkan dan menyeramkan pada saat itu, tetapi jika dia melihatnya sedikit berbeda. Jika sekelompok pemburu yang dia pikat sampai mati sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan makanan ke seorang tahanan, maka itu akan menjelaskan mengapa pria malang itu harus melewatkan beberapa kali makan. Tetapi mengapa mereka memenjarakan seseorang di daerah terpencil reruntuhan ini? Sementara itu, suara itu berbicara lagi. Kali ini terdengar tegang, "Tunggu, kamu bukan salah satu dari... Kamu bukan... Oh, dewa." Suni menutupi wajahnya dengan tangannya, menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. "Ya Tuhan, ini bukan manusia. Surga, aku akan mati." Orang-orang bodoh itu akhirnya membuatku terbunuh. Dari perspektif penidur yang terkunci di dalam sumur di tengah reruntuhan. Hanya dua jenis makhluk yang bisa datang ke sini untuk menemukannya, baik penculiknya atau makhluk mimpi buruk. Suni mengungkapkan bahwa dia bukan salah satu penculik dengan menanyakan pertanyaan terakhirnya, yang hanya menyisakan satu kemungkinan lain. Fakta bahwa dia datang ke sumur pada malam hari, sendirian, dan tidak menggunakan apapun untuk menerangi jalan hanya membuat kesimpulan lebih mudah dibuat. "Tunggu," dia berbicara. "Oh, Tuhan, aku hanya pernah mendengar satu makhluk lain di Forgotten Shore yang bisa meniru ucapan manusia. Tidak seperti ini. Sial, dia benar-benar memiliki suara yang bagus. Itu indah meski penuh keputusasaan. Apa? Itu hanya suara. Kenapa aku begitu terpikat dengan... apakah dia begitu putus asa untuk mendengar suara manusia? Mengapa? Dia baik-baik saja sendiri. Hebat, bahkan, lebih baik dari yang pernah ada. Fokus pada tugas. Tapi apa sebenarnya tugasnya? Suni tidak pernah menyangka akan menemukan manusia di ujung peta kasar itu. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Saya kira langkah pertama adalah mencari tahu siapa pria di dalam sumur itu, dan bagaimana dia sampai di sana. Kemudian saya dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya, atau apakah saya harus melakukan apa saja. Tapi ada masalah yang tersembunyi. Pertama, Suni harus meyakinkan pemuda di dalam sumur itu bahwa dia sebenarnya juga manusia. Suni melirik bayangannya, merasa agak tidak berdaya. Bayangan itu membungkuk, memegangi perutnya. Bahunya gemetar. Budak Bayangan bab 115. Suni benar-benar bisa memahami betapa buruknya situasi itu dilihat dari sudut pandang pemuda bersuara merdu itu. Satu-satunya hal yang bisa lebih buruk daripada mendekati sumur gelap yang menakutkan sambil berpikir bahwa ada makhluk kuno dan benar-benar jahat yang bersembunyi di dalamnya adalah benar-benar terkunci di dalam sumur gelap yang menakutkan itu sambil berpikir bahwa beberapa hal menjijikkan sedang memandang rendah Anda dari atas. Setidaknya Suni punya kesempatan untuk melarikan diri jika keadaan menjadi sangat buruk. Pria malang di dalam sumur benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Tentu saja, masih ada kemungkinan bahwa semua ini hanyalah tindakan licik yang dilakukan oleh monster yang sangat mengerikan. Suni harus mengingatnya sambil menjelajahi teori lain. Jadi, jika dia memang manusia, bagaimana cara membuatnya percaya bahwa aku bukan monster? Itu bukan tugas yang mudah bagi Suni. Dia tidak pernah pandai berkomunikasi dengan orang-orang sejak awal, dan isolasi total selama 3 bulan tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Bahkan, mereka telah memperburuk segalanya.
Sekarang, bahkan Suni terkadang merasa tidak nyaman saat berbicara sendiri. Apa yang akan dikatakan Casey? Dia berdeham. Apakah kamu manusia? Aku juga manusia. Kita berdua manusia. Kerja bagus, bodoh. Setelah upaya menjijikkan itu, Suni bahkan tidak akan terkejut mengetahui bahwa dia sebenarnya bukan manusia. Siapa yang berbicara seperti itu? Pria muda di dalam sumur menjadi diam. Kemudian, dia diam-diam berkata, "Ya, semuanya sudah berakhir untukku." "Oh, baiklah. Aku sudah berlari dengan baik, kurasa." Suni menghela napas berat. "Berhentilah panik, idiot. Aku benar-benar manusia." Pemilik suara menawan itu tertawa, "Maafkan aku jika aku tidak percaya padamu." Dia menggunakan sebutan kehormatan yang terhormat, seolah-olah mengakui Suni sebagai yang lebih tua. Itu logis, mengingat dia percaya dia adalah horor Eldritch. Horor Eldritch secara teknis akan dihitung sebagai penatua, semua hal dipertimbangkan. Suni mengerang dalam hati. "Mengapa kamu menggunakan sebutan kehormatan? Aku yakin aku lebih muda darimu." Pria muda yang dipenjara di dalam sumur ragu-ragu. "Tunggu, kamu benar-benar manusia?" Suni tersenyum kegirangan, merasa bahwa dia membuat kemajuan. "Ya, aku benar-benar." Suara itu kembali belasan detik kemudian. "Kenapa kamu di sini sendirian dan di tengah malam? Kamu juga sepertinya tidak memiliki sumber cahaya bersamamu." "Tolong jangan marah, Tuan Monster, tapi itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh manusia." "Bisa lakukan. Mungkin Anda harus mengerjakan cerita Anda sedikit lebih banyak saat lain kali Anda keluar untuk melahap jiwa yang tidak bersalah." Hanya, ya, nasihat yang ramah. Suni menghela napas. "Sangat lucu. Aku bisa berjalan-jalan di kota pada malam hari karena aspekku memungkinkanku untuk bersembunyi di kegelapan. Aku juga bisa melihat menembusnya." "Bagaimana bisa kau berakhir di sumur ini?" Pria muda itu berlama-lama sebelum menjawab. "Bagaimana seseorang biasanya berakhir dalam situasi ini? Sekelompok preman memutuskan untuk mengguncangku demi kenanganku. Aku dengan sopan menolak, dan disinilah kita. Mereka telah menahanku di sini selama beberapa minggu, mencoba segala macam cara. Metode untuk membuat saya mentransfer kenangan kepada mereka. Tapi saya harus mengatakan, upaya mereka sangat canggung. Dalam hal mengetahui cara meneror orang, orang-orang ini bahkan tidak mendekati Sasaeng yang paling malas." Suni tidak tahu apa itu Sasaeng, jadi dia berasumsi bahwa itu adalah sejenis makhluk mimpi buruk yang mengerikan. Kisah selanjutnya agak mudah dipercaya. Tentu saja, dibutuhkan orang bodoh yang sangat istimewa untuk memilih reruntuhan dari semua tempat untuk menahan seorang tahanan, tetapi preman tidak dikenal karena kecerdasan mereka. Ditambah lagi, rencana mereka tampaknya berhasil dengan baik sampai saat mereka mengalami nasib sial tersandung ke Suni. Ya, sekarang dia tahu tentang apa semua ini. Hanya beberapa urusan manusia yang melelahkan. Betapa mengecewakan. Nevis dan Casey juga tidak berada dalam bahaya apapun, setidaknya tidak sehubungan dengan kekacauan ini. Misteri itu terpecahkan. Dia telah menghabiskan sepanjang malam untuk omong kosong ini. Begitu. Ya, selamat tinggal. Dengan desahan kesal, Suni berbalik dan mulai berjalan pergi. Namun, pemilik suara indah itu menghentikannya. "Tunggu. Tunggu. Apakah kamu benar-benar manusia?" Suni meringis. Aku sudah memberitahumu." Pemuda yang dipenjara di dalam sumur buru-buru bertanya, "Bisakah kamu mengeluarkanku dari sini? Orang-orang itu tidak akan kembali malam ini, kurasa."
Jika kamu membantuku melarikan diri, aku akan membuatnya sepadan dengan waktumu. Suni menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu mengerutkan kening. Dengan cara apa? Setelah jeda singkat, suara menawan itu kembali lagi, kali ini agak ragu-ragu. Yah, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku orang yang cukup kaya. Aku punya banyak sekali pecahan jiwa di kastil. Beberapa bahkan mungkin mengatakan bahwa aku punya sedikit kekayaan. Setengahnya milikmu jika kamu mendapatkanku keluar dari lubang ini. Setidaknya 10 pecahan. Suni tiba-tiba mendapat ide. Tentu saja, dia tidak membutuhkan 10 pecahan yang ditawarkan pemuda itu. Fakta bahwa dia memiliki pecahan ini, meskipun itu berpotensi sangat berguna. Jika dia ingin menghindari perhatian yang tidak perlu saat membeli kenangan dengan timbunan pecahan jiwanya, dia akan membutuhkan proksi yang sesuai. Seorang penidur dengan banyak pecahannya sendiri, yang juga berutang budi kepada Suni, adalah kandidat yang sempurna. Dia tersenyum. Apakah orang tahu bahwa Anda memiliki kekayaan? Pria muda itu menjawab, sedikit terkejut dalam suaranya. Apakah mereka tahu? Ya, saya rasa mereka tahu. Saya diketahui menghabiskan banyak uang dari waktu ke waktu. Untuk hiburan, dan juga, beberapa hal lainnya. Saya pelindung seni, orang bisa mengatakan. Sempurna. Jadi tidak ada yang akan terkejut jika dia tiba-tiba mulai menghabiskan pecahan untuk kenangan. Namun, ada masalah kecil. Suni bisa melepas jeruji, tapi dia tidak punya cara untuk membantu pria malang itu keluar dari sumur yang sangat dalam itu. Bahkan jika dia menggunakan Prolington, dia ragu bahwa benang yang tidak terlihat itu akan mencapai sejauh itu. Panjang maksimumnya tidak terlalu mengesankan. Dan dia sendiri pasti tidak akan naik ke sumur yang menyeramkan itu. Ditambah lagi, dia masih menyimpan sedikit kecurigaan tentang identitas pemuda menawan itu. Dia hampir yakin bahwa dia adalah manusia. Tetapi sedikit keraguan yang tersisa sudah cukup untuk membuat paranoia membunyikan alarm. Setelah sedikit ragu, Suni berkata, "Siapa namamu?" Suara merdu itu menjawab, "Ini Kai." Suni menghela napas. "Yah, Kai, aku tidak tahu bagaimana memberitahumu ini. Tapi kecuali kamu bisa terbang, aku tidak akan bisa membantumu melarikan diri." Pemuda itu menjadi pendiam. Setelah jeda yang lama diliputi oleh kesunyian yang mematikan, dia kemudian berkata dengan nada yang aneh. "Saya bisa." Suni berkedip. Apa dia salah dengar? Tidak, itu tidak mungkin. Mungkin Kai hanya ingin mengatakan apa saja dalam keputusasaannya untuk melarikan diri. Tahanan sumur itu tertawa kecil. "Aku bisa terbang. Itulah kemampuan aspekku."